Pemirsa, penggunaan masker kini tak lagi hanya untuk mereka yang sakit. Gubernur DKI Jakarta mengimbau warga ibu kota untuk menggunakan masker dalam beraktivitas di luar rumah. Lebih tegas, petugas bisa menolak mengangkut ataupun menurunkan penumpang angkutan umum massal yang tidak mengenakan masker. Beragam upaya dilakukan pemerintah daerah untuk melawan semakin meluasnya penyebaran COVID-19. Terlebih di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi epicentrum COVID-19 di Indonesia. Setelah mengeluarkan imbauan agar warga DKI Jakarta dan kota penyangga sekitar untuk tidak mudik ke kampung halaman, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mengeluarkan kebijakan pencegahan penularan COVID-19. Dalam surat seruan Gubernur nomor 9 tahun 2020, Anies mengimbau agar warga ibu kota yang masih harus beraktivitas keluar rumah untuk keperluan mendesak selalu menggunakan masker. Anies meminta warga ibu kota untuk menggunakan masker jenis kain ketika keluar rumah. Sehari kemudian, Anies menguatkan kebijakan penggunaan masker dalam beraktivitas di luar rumah dengan surat kepada pengelola transportasi DKI Jakarta. Dalam surat tersebut, Anies mewajibkan penumpang angkutan umum massal untuk menggunakan masker. Petugas diizinkan untuk tidak mengangkut atau menurunkan penumpang yang tidak bermasker demi menjamin kesehatan semua. Peraturan ini akan mulai disosialisasikan secara masif tanggal 6 esok dan mulai diberlakukan sanksi per tanggal 12 April mendatang. Diharapkan langkah ini bisa meminimalisasi penularan COVID-19 di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan seruan bagi warga di Jakarta untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah tanpa kecuali. Selain itu, Anies juga mewajibkan semua penumpang transportasi publik di Jakarta untuk menggunakan masker mulai 12 April mendatang. Mengapa hal ini dilakukan? Apakah penyebaran virus corona di Jakarta sudah sulit dilacak asal-usulnya? Ya, sebelumnya juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan orang yang mudik akan berstatus ODP atau orang dalam pemantauan. Konsekuensinya, pemudik harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Apakah ini berarti semua orang di Jakarta bisa dikategorikan ODP? Langsung saja kita tanyakan kepada Dekan Fakultas Kedokteran UI, Profesor Ari Syahrial Syam, dan juga Ketua ID Dr. Daeng M. Fakih. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, saya ke Dr. Daeng M. Fakih terlebih dahulu. Dokter, Anda menanggapi dua peraturan yang dicanangkan oleh Gubernur Anies Baswedan ini bagaimana? Saya mendukung tuh, saya setuju sekali. Karena memang ini kita harus mencari bagaimana cara supaya tidak gampang menyebar dan tidak terjangkit orang-orang yang sehat ini. Karena mestinya memang yang utama sebenarnya tinggal di rumah itu, supaya yang sehat tidak tertular oleh yang sakit dan yang sakit tidak tertular tidak menulari yang sehat. Iya. Tetapi kalau memang terpaksa keluar rumah, ya, dengan sekarang ada sedikit perubahan dari WHO yang menyatakan bisa bertahan di udara sekian jam itu, ya sekarang memang profesi juga sudah akan mengeluarkan maklumat bahwa yang sehat pun kalau dia beraktivitas di luar dia wajib juga pakai masker. Cuman begini, masker sekarang ada kelangkaan, mestinya masker bedah ya yang cocok ya. Itu DKI memaklumatkan masker kain. Saran kami bukan hanya masker kain, tapi barangkali masker kain yang dilapisi. Karena kalau hanya masker kain terlalu tipis ya. Mungkin masker kain yang dilapisi, barangkali dilapisi sapu tangan atau dilapisi apapun di dalamnya. Mungkin itu. Iya, Dokter Daeng, kita juga perlu pemahaman ketika menggunakan masker yang dilapisi paling tidak ada 2 flyer ataupun 3, artinya seperti apa mekanismenya? Kita harus seberapa sering mencucinya dan ketika apa sudah tidak boleh digunakan lagi? Apakah ketika sudah basah? Betul, sebaiknya begitu nyampe di rumah dia sudah dicuci dengan deterjen dan cepat dikeringkan. Ya, sekarang kan yang banyak ditemui ini masker kain tapi dilapisi dengan tisu basah yang sudah dikeringkan, Dok. Ini bagaimana, Dok?
Begini, kami melihat kalau tisu itu terlalu tipis bahannya. Ya, sebaiknya kalau menurut saya lapisnya yang agak tebal supaya karena kain itu beda dengan masker bedah. Kalau masker bedah itu di luarnya kan waterproof itu. Jadi kalau ada tetesan apapun tidak bisa terserap ke dalam. Tapi kalau masker kain ini karena sifatnya bukan waterproof, itu kalau ada percikan itu masih menyerap ke dalam. Kalau tidak dilapisi, khawatir langsung masuk ke ke mulut dan hidung. Jadi kami sarankan, kami sangat setuju kalau ada peraturan itu, tetapi mohon barangkali jangan hanya masker kain saja karena terlalu tipis. Sebaiknya dilapisi dengan sapu tangan atau apa yang agak tebal dikit supaya kalau ada percikan itu tidak menyerap tembus ke mulut dan hidung. Baik. Ya, nanti saya akan juga tanyakan ke Prof. Ari bagaimana penggunaan masker dan juga standarisasinya, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan di segmen dialog di segmen berikut usai jeda.